Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang vektor. Diharapkan setelah kalian mempelajari ini, maka kalian mampu menjelaskan vektor dan operasi vektor. Ya, sedangkan materi-materi yang akan kita pelajari yaitu ada dua, yaitu mengenal vektor dan operasi vektor. Notasi mengenal vektor yaitu mengenai nanti notasi vektor, besar vektor, dan penguraian vektor. Sedangkan operasi vektor tentang penjumlahan vektor secara geometris atau secara grafis, dan penjumlahan vektor secara analitis atau secara perhitungan. Dan yang ketiga, ini tambahan, penjumlahan vektor berdasarkan vektor komponen satuan atau vektor satuan. Pada kesempatan kali ini nanti akan kita bahas tentang mengenal vektor ya pada pertemuan kali ini. Pertemuan berikutnya nanti tentang operasi vektor. Sebelum kalian memahami vektor, itu perlu pemahaman tentang apa yang namanya trigonometri trigonometri. Nah, ini memang di kelas 10 belum dipelajari trigonometri, tapi tidak ada salahnya karena untuk memahami atau menyelesaikan vektor-vektor ini perlu adanya pemahaman tentang trigonometri. Oke? Yaitu persepsi. Nah, ini kenapa sih kok kita mempelajari vektor? Nah, ini kalau ada pertandingan tarik tambang ini, ada orang yang menarik dan ada yang menarik ke sana, ada yang menarik ke sini gitu ya. Nah, ini untuk menyelesaikan itu kita tidak mungkin kita tunjukkan dengan gambar, tapi kita ilustrasikan. Untuk mengilustrasikan gaya yang bekerja pada tarik tambang itu dengan apa? Yaitu dengan vektor gitu ya. Nah, mengenal vektor itu sebelum ke pembahasan selanjutnya, bahwasanya kita sudah tahu di bab yang kedua tentang besaran, yaitu ada besaran skalar ya, yaitu termasuk panjang, diameter, kemudian massa, suhu, itu besaran skalar. Kemudian yang sekarang ini ada besaran vektor ya. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai arah dan nilai. Ada arah di sini. Contohnya apa? Yaitu contohnya, nah nanti ada vektor ini contohnya apa? Ada percepatan, ada perpindahan, ada kecepatan, ada tekanan, ada gaya. Oke, itu besaran skalar dan besaran vektor. Kemudian ya, mengenal vektor itu pertama itu notasi vektor lah. Untuk menggambarkan vektor itu menggambarkan sebuah gaya yang besarnya 10 Newton. Nah, atau kalian mendorong sebuah mobil. Nah, maka kalau mendorong itu merupakan gaya, maka harus kita gambarkan bentuk gaya apa. Nah, itulah namanya vektor. Nah, vektor ini digambarkan dengan tanda anak panah ya. Tanda anak panah ya, yang ujung ini menunjukkan arah gitu ya, arah. Kemudian ini besarnya batang ini menunjukkan besar. Nah ya, besar dan arah. Nah, untuk menuliskan ini vektor apa, itu ada dua, yaitu dengan huruf kecil ini D ya, D, kemudian ini atasnya ada tanda panah, atau dua huruf ya, itu ada tanda panah juga ya. Atau kalau enggak, itu dengan huruf yang tebal ya, huruf tebal ya. Nah, ini OA itu artinya ya O dari A ya, jangan sampai seperti ini O, ini A. Nah, kalau nanti arahnya begini, maaf, ini A, ini O, ini arahnya gini, maka ini vektornya AO gitu ya. Nah, vektornya AO. Kemudian yang kedua ada besar vektor. Besar vektor itu merupakan nilai mutlak ya. Ini nilai mutlak. Nah, contohnya kalau ini ada gini, nah 1, 2, ini 3 gitu ya. Misalnya 3 meter. Nah, arahnya ke kanan, tapi juga ke kiri ini
juga 3 meter. Nah, kalau ke kanan plus, ke kiri min. Tapi kalau yang ditanya besar, maka sama-sama tidak ada min, tidak ada plus. Tanda min plus itu hanya menunjukkan arahnya saja. Oke. Kemudian yang terakhir tentang penguraian vektor. Sebuah vektor, ini sebuah vektor ya. Vektor ini R gitu ya. Nah, vektor. Nah, ini di diagram kartesian itu bisa diuraikan menjadi dua buah vektor, yaitu pada sumbu X dan pada sumbu Z. Namanya ini vektor komponen ya, vektor komponen ya, vektor komponen pada arah X dan vektor komponen pada arah Z. Ini RZ, vektor komponen. Nah, di dalam pengetahuan ini harus kalian pahami tentang, di dalam pengetahuan vektor penguraian vektor, kalian harus paham tentang trigonometri. Ya, trigonometri itu ada sin, ada cos, kemudian ada tan ya, tan. Sin itu sinus, cos itu kosinus, tan itu tangen ya. Nah, di sini sin itu ini rumusnya. Nah, ini untuk menghafalkan demi ya, kosami, sami. Tan itu desam, desam ya, desam ya. Demi itu apa? Depan, depan. Mi itu miring, sami itu samping, samping miring ya. Desam, depan samping. Nah, berarti lah depan apa dan samping apa? Depan sudut. Ini ada sudutnya, sudutnya ini alfa kan. Nah, berarti kalau ini kita terapkan di trigonometri sin alfa. Nah, sin alfa, sin itu depan. Nah, depan ini kan sini kan depannya. Nah, ini itu kan sama dengan ini. Nah, ini apa ini namanya? Oh, ini punyanya RJ. Berarti sin alfa itu RJ. Miringnya apa? Oh, miringnya ini miringnya itu R. Gitu ya. Nah, ini ada tanda gini. Nah, ini karena apa? Karena tadi ini vektor. Kemudian kalau cos ya, maaf, kalau cos itu sama dengan sami, samping, samping apa? Samping sudut. Oh, samping sudut ini, berarti ini Rx ya. Miringnya apa? Ini R. Nah, ini ya, ini tanda gini. Kemudian tan itu apa? Tan desam, depan, depan itu apa? Depan ini, berarti ini RJ. Nah, kemudian kalau sampingnya itu RX. Nah, ya. Nah, dari sini sin ini, nah kita buatkan rumus. Kalau yang ditanyakan RJ ya, RJ berarti ini R kalikan sin. Nah, RJ itu R, ini R kalikan sin. Nah, ya toh, matematika. Cos itu Rx, Rx itu sama dengan R kalikan cos alfa, maaf ini, nah gitu ya. Nah, tapi ini jangan kalian hafalkan, sin itu mesti R Y per R, bukan, tergantung dari sudutnya, tetapi yang dihafalkan ini ya, yang dihafalkan ini. Sin itu demi, depan samping. Cos itu sami, samping miring. Tan itu desam, depan samping. Oke. Nah, di dalam ada yang di dalam vektor nanti ada yang namanya vektor satuan. Nah, kalau vektor satuan apa? Kalau pada sumbu X itu namanya I ya. Pada arah X itu tambah I. Gitu ya. Berarti RXI kalau ini RXI. Nah, pada sumbu Z itu J, pada sumbu Z ya, itu K. Kalau Z itu misalnya ada ke sini gitu ya. Tapi ini hanya ada bidang, satu bidang saja. Nah, bukan 3 dimensi tapi 2 dimensi saja. Tadi ini RXI, RY ini ada topinya ya. Ini untuk menunjukkan cara pembacaan vektor satuan. Oke, ya contoh. Ini siswi berlari dari timur 300 kemudian ke utara 400. Berarti ya. Nah, gambar dan koordinat kartesian. Nah, kalau digambar ya begini sih. Nah, perpindahannya berapa ini? Nah, karena ini metode grafis, maka
dihitung, diukur ini pakai penggaris gitu ya, nanti hasilnya ketemunya 500 meter. Mesti dengan skala ya, kalau ini satunya 1 sentinya ini 100 meter. Nah kemudian kalau ditulis dalam vektor satuan, nah berarti besarnya R ini, nah ini R X I R J R J J. X nya berapa? X nya 300, ini 300, R nya 400. Nah berarti 300,400, atau boleh ditulis kalau di dalam vektor satuan ini tulisannya seperti ini, ada I ada J, kemudian besarnya R ini pakai Pitagoras ya, Pitagoras. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.